Nah, kemudian anak-anak itu ngeluh persoalan pulang terlalu sore. Betul tidak anakku? Sekarang saya itu kan keluhan tuh karena sore nongkrong sama anak-anak. Apa sih masalah? Betul tidak Pak Guru? Mohon maaf juga Pak Kadisdik, pulangnya jangan jam 3 Pak. Bayangin loh, mereka sudah bangun jam 5, setengah 5, berangkat ke sekolah setengah 7, terus kalau pulangnya ke rumah setengah 4 Pak, capek Pak, kelelahan. Dan memang mereka itu akan lebih bugar Pak kalau sekolahnya cuma 2 hari Pak. Oh. Siga nyihiang bolos wae. Nyihiang itu anak saya itu lebih lucu. Sekolah pertama kelas 1. Sudah seminggu udah pindah kelas. Saya bilang Nyihiang kok kenapa jadi kelas 2? Kelamaan gitu. Terus gimana? Minggu depan Nyihiang mau pindah kelas 3. Aja kacau saya bilang anak-anak juga. Nah, menurut saya idealnya coba ukur secara psikologi anak itu bisa kuat berapa jam dalam sehari. Kalau masuk setengah 7 menurut saya nih, saya bukan ahli pendidikan, menurut saya setengah 2 itu sudah harus pulang. Setuju? Sebenarnya yang berteriak tuh bukan anak-anak, guru. Tapi guru nyuruh ke anak-anak. Nah, oke. Setengah 2 itu harus pulang Pak, karena hitung jam kerja PNS. Mohon maaf, PNS itu, ASN itu masuknya jam 8. Setengah 8 kan? Ya kan? Setengah 8 kan? Pulangnya setengah 3. Hah? Jam 4. Tapi kan ngerjanya bukan kayak guru. ASN mah macam HP unggul digaji kikiran. Bener nggak? Jangan disamain nama guru. Nutur-nutur gubernur unggul digaji, gituan unggul. Jangan disamain. Guru ini kan fokus Pak, fokus, ya kan? Fokus. Nah, coba tolong dikaji lah. Saya akan minta kaji saja. Mereka pulangnya jangan jam setengah 3 atau setengah 4. Pulangnya setengah 2. Sampai rumah setengah 3. Dia mandi, istirahat, setengah 4 sudah berkumpul di rumah. Tapi dengan catatan anak sekolah pulang sekolah langsung ke rumah. Jadi nanti kalau nanti Polri menemukan anak-anak pulang sekolah tidak langsung ke rumah, maka jam pelajarannya tambah sampai maghrib. Setuju nggak? Saya ini sudah begini loh ketemu anak-anak, knalpot brong, knalpot brong, aing gubernur ya. Sia lamun teganti knalpot brongna, besok tidak naik kelas. Saya begitu Pak sekarang. Tapi kan saya kasihan sama anak-anaknya, 400.000 ganti knalpot. Akhirnya itu anaknya ngajain, rombongan 8 orang isukna. Sia goblok, akhirnya ganti kabel lo bolo bating. Pak knalpot brong Pak. Aduh, awas cirian. Saya itu Pak, mohon maaf jajaran Polri. Saya itu di kampung saya di Lemur Pakuan tidak boleh lewat motor yang knalpotnya brong. Saya sudah mengganti lebih dari 100 knalpot. Kenapa? Sekolah tuh ngajarin pendidikan. Yang harus ngejelasin tentang knalpot brong itu adalah guru biologi atau guru fisika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas Kang Deddy selaku Gubernur Jawa Barat. Di video ini beliau lagi berpidato di salah satu acara Kadisdik. Dia menampung semua keluh kesah murid atau guru dan juga masyarakat. Karena kebanyakan murid itu mengeluhkannya pulang sekolah terlalu sore. Makanya Kang Deddy meminta untuk
ngatur ulang jam pelajaran supaya jamnya dimaju sedikit sampai setengah 2-an. Dan Kak Diam juga yang saya perhatiin, kenapa ya dia itu setiap pidato gak pernah baca teks, gak pernah menghafal, tapi seakan-akan perkataannya tuh muncul dari pikirannya langsung ditransfer ke mulut dan keluarlah sebuah ucapan yang seakan-akan ucapan itu dihafal, padahal enggak. Itulah Kang Deddy Mulyadi. Makanya kita doakan supaya gubernur kita sehat selalu dan semoga masyarakat yang kecil terus dibantu dan utamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan kelompok atau golongan. Kita lanjut saja videonya. Itu gelombang yang bisa diterima oleh telinga itu berapa gelombangnya, kekuatannya. Gitu, kemudian gurunya bikin sampel, kepinter. Guru ngambil kena motor, masukin ke ruang kelas. Anak yang kemudian diukur tekanan gelombangnya, kan ada alat ukurnya tuh. Terus kemudian anak-anak itu suruh mendengarkan. Itu cara, itulah disebut studi tour. Nah, terakhir studi tour. Nih, gini deh. Pendidikan akan mengalami kemajuan kalau guru memiliki kewibawaan yang tinggi. Maka guru dalam strata zaman kerajaan itu kelasnya tinggalnya di altar. Guratnya gurat air, artinya dia kelas tinggi dalam lingkungan istana yang dia harus independen. Tidak boleh guru menjadi bahan ejekan. Kenapa saya menghentikan sekolah tuh nggak dalam pungutan ini, tetapi saya sudah minta 2026 dana bantuan untuk sekolahnya ditingkatin. Untuk apa? Mengcover kekurangan-kekurangan yang dilarang oleh gubernur. Betul nggak? Kan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi di sekolah itu kan kadang-kadang ada kebutuhan ini, kebutuhan ini. Nah itu harus dihitung detil dalam rencana anggaran. Gitu loh. Saya ridho kok, nggak ada masalah. Yang kedua adalah studi tour ini, saya melihat kok guru kok nggak ngerti makna studi sih. Studi itu kan proses pembelajaran, tour itu perjalanan. Artinya perjalanannya untuk melakukan penelitian. Untuk melahirkan karya ilmiah, jurnal kalau dalam istilah akademik. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar itu. Kenapa? Di lingkungan sekolah aja bikin studi tentang penelitian sampah. Organik, anorganik. Di belah itu ada taman, bikin studi. Ada tanah, bikin studi. Ada air, bikin studi. Sudah aja bikin studi. Itu bakso, mie ayam, seblak. Yang di depan sekolah tuh bawa ke lab. Dibikin studi. Kadar lemaknya berapa, proteinnya berapa, apa dampak bagi kesehatan manusia. Lahir orang-orang cerdas. Sekarang tuh nggak peduli. Mohon maaf, saya sangat peduli pada pendidikan. Saya tinggal di Subang, lewat namanya SMA 2. Sama, apa tuh, stiper, apa tuh. Berantakan. Saya tuh nggak pernah ngomong APBD. Bongkar, beresin, saya bayarin. Selesai rapi. Sekolahnya dan ke depan, mohon Pak Sekda koordinasikan dengan PU. 1 kilometer menuju sekolah harus bertrotoar dengan baik. Kilometer. Nanti ada haltenya, ada taman-tamannya, ada air yang siap minum. Nanti anak-anak sekolah itu bergandengan dengan pacarnya nggak apa-apa. Emang nggak boleh? Wah, saya juga dulu pengen, cuman nggak kesampaian. Nggak apa-apa. Sambil nyanyi lagunya Iwan Fals. Zaman dulu, jalan bergandengan tak pernah jajan-jajan. Saya ingin itu berada, saya tuh di otak saya itu sekolah tuh pusat peradaban. Sekolah itu, nah ini karya-karya ini harus muncul gitu, bukan rutinitas. Saya ingin tertata, maka program di saya hari ini adalah jalan menuju sekolah, itu prioritas. Anda tahu nggak, 2026 itu pemerintah provinsi akan membangun jembatan senilai 26 miliar, yang itu jembatan hanya digunakan rakit untuk anak sekolah yang 4 orang. Saya nggak ada masalah.
Ini penting. Dan kemudian guru-guru lapor lagi di seluruh Jawa Barat, nggak boleh lagi ada anak sekolah lewat sungai bergelantungan, nggak boleh. Saya pasti bangun, cepat selesaiin. Mau kewenangan desa, mau kabupaten, nggak ada urusan saya. Karena itu adalah martabat pendidikan di Jawa Barat. Mau SD, mau SD, nggak ada urusan saya. Ini penting. Dan saya juga punya mimpi. Punya mimpi apa? Punya mimpi ke depan ada bis sekolah. Itu mimpi. Ini mimpi ya. Ini mimpi. Untuk daerah mana? Daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi. Nah, saya dulu waktu bupati mewujudkan itu, Pak. Masih ada tuh mobilnya. Jadi Pak Sekda data sekolah-sekolah yang jarak ke sekolahnya jauh dan belum terjangkau oleh sarana transportasi publik, nggak ada masalah. Nanti kerjasama TNI, kerjasama Polri, kita berikan bis, kita berikan mobil-mobil yang 24-30. Dulu saya sopirnya itu Koramil. Waktu di Purwakarta, ketika naik mobil mereka selalu menyanyikan lagu-lagu nasional. Pendidikan. Nanti juga bisa ada Babinsa, Babin Kamtibmas, udah bisa nyetir, nggak apa-apa. Pagi-pagi nganterin anak ke sekolah, siapin mobilnya milik Pemprov, serahin sama mereka, suruh dikelola, kan gitu, kan nggak ada masalah. Nah, ini ya. Nah, kita bahas study tour. Emang bener ya, dari dulu itu study tour itu bukan study, tetapi turnya saja yang selalu dapat. Kenapa? Karena kebanyakan study tour itu piknik. Ya, saya juga dulu pernah ngalamin. Ternyata study tour itu bukan belajar sambil tour, tapi cuma tour doang yang dapat, piknik. Nggak ada study-studinya, nggak ada. Makanya kenapa KDM mengeluarkan edaran dilarang study tour? Karena dia udah tahu apa sih makna study tour itu. Ya, walaupun banyak pihak yang kontroversi, ya itulah resiko pejabat. Setiap kebijakan yang dia buat bakal ada pro dan kontra. Apalagi pada orang-orang yang tidak suka KDM. Pasti kontra, walaupun yang dilakukan dengan KDM itu benar, di mata yang nggak suka tetap salah. Karena ya, baik lagi, yang nggak suka itu nggak mau, yang nggak suka itu dia nggak mau pemimpin yang dia nggak suka membuat kebijakan yang semena-mena menurut yang nggak suka. Ya kita lihat saja. Ini yang dibangun. Jadi untuk studi tour ini saya ingin lagi, apalagi yang saya inginkan, nggak boleh lagi guru jadi bahan nyinyiran bulian orang tua siswa. Nah, ini yang Nggak dimaksud. enak dengernya Pak, saya aduh eta mah guru nawe hayang gratis jeung keluargana. Aduh. Nah, itu dia. Kenapa? Nanti ada tahapnya Pak. Saya juga ada tahapnya menyadarkan orang tua. Apa itu? Kalau anaknya jajan 30.000 nggak pernah ribut. Anaknya beli baju yang harganya mahal nggak pernah ribut. Anaknya beli motor nggak pernah ribut. Tapi giliran beli seragam sealam dunia tahu semua. Ini juga harus dibenerin orang tuanya. Anaknya jajan 30.000, sekolah 100.000 saja infak, ribut di media sosial. Anaknya nonton konser nggak ribut. Anaknya nonton kesana kesini nggak ribut. Giliran kenaikan kelas, ada iuran untuk bikin tenda, ribut. Kenapa? Ini problem. Sehingga apa sih yang ada dalam pikiran saya? Yang ada dalam pikiran saya ini adalah jangan sampai negara sudah memberikan subsidi lewat dana BOS, lewat BPMU, dan lewat kebijakan pembangunan pendidikan termasuk infrastruktur dengan jumlah puluhan triliun. Tetapi orang tua tetap budget pendidikannya mahal. Karena biaya lain-lain anaknya terlalu banyak. Saya ingin menekan ini. Konsisten pendidikan free. Maka orang tuanya juga harus memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, ini juga benar nih tentang BOS atau dana bantuan. Kebanyakan bukan buat belanja keperluan sekolah, tetapi buat belanja keperluan pribadi, kayak jalan-jalan, kayak beli pakaian. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi makanya pemerintah itu
memberi bantuan buat keperluan sekolah, bukan yang lainnya. Jangan sampai bantuan ini dicabut, nanti teriak-teriak, "Oh, bantuan dicabut nih, saya orang gak mampu." Nah, nanti seperti itu kalau mindsetnya tidak dirubah. Jadi mari kita sebagai orang tua, bagi yang mendapat bantuan dimanfaatkan untuk keperluan sekolah, bukan yang lainnya. Apalagi buat piknik atau jalan-jalan, itu sangat di luar jalur. Baiklah, itulah pidato Kang Deddy Mulyadi dalam acara Didisdik. Semoga kita semua disehatkan terus. Dan buat gubernur kita, yaitu Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, semoga dipanjangkan umurnya dan memimpin Jawa Barat dengan amanah, sehingga Jawa Barat menjadi istimewa.